wal muhtaram Habib Ahmad Ghazali As-Segaf LCMA, kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya pada saudara saya akhi Al-Ustadz Ad-Da'imullah Ustadz Mulyanto yang dirahmati oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua Yayasan Syafana Islamic Boarding School Ibu Hajah Ummu Latifah dan manajer atau kepala manajemen Syafana Islamic Boarding School Bapak Al-Ustadz Ad-Da'ilullah Nanam Firdaus dan seluruh kepala unit sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Syafana Islamic Boarding School, para hadirin, para staf, para guru dan seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengawali daripada kajian duha pagi hari ini adalah kita selalu tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisan kita maupun melalui seluruh anggota tubuh kita yang lain, dan mengungkapkan segala bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang luar biasa selalu kita rasakan. Wabil khusus alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka melalui Zoom meeting ini dalam sama-sama kita untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan tentu merupakan sebuah momen yang sangat istimewa bagi setiap kaum muslimin. Ramadan sekedar dilihat dari waktunya saja merupakan sebuah waktu yang terbaik bagi seorang yang ingin mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, kebahagiaan di akhiratnya. Sebagai seorang muslim, kita diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan tersebut untuk melaksanakan sebuah ibadah yang sangat agung yang merupakan bagian dari rukun Islam kita, yaitu menjalankan puasa Ramadan. Di dalam bahasa Arab, puasa dikenal dengan istilah shaum atau siyam. Kedua kata ini telah banyak dipakai di dalam Al-Quran, di dalam berbagai ayat ya, yang menceritakan tentang puasa-puasa, baik puasa Ramadan itu sendiri maupun puasa-puasa lain yang disebutkan, yaitu puasa-puasa kafarat. Secara bahasa, as-shaum artinya adalah al-imsak, menahan diri. Hal itulah yang juga dipakai di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Sayyidatuna Maryam setelah beliau kembali lagi ke rumah dengan membawa bayi kecil Sayyiduna Isa alaihissalam. Ketika itu Allah berpesan kepada Maryam untuk tidak berbicara apapun atau tidak menjawab pertanyaan apapun dari kaumnya. Lalu di dalam Al-Quran dikisahkan perkataan Maryam, inni nazartu lirrahmani shauma. Sesungguhnya aku bernazar atau berjanji kepada Allah untuk melakukan shauma, menahan diri. Apa yang dimaksud dengan menahan diri di sini? Kemudian dilanjutkan, falan ukallimal yauma insiya. Maka aku tidak akan berbicara kepada siapapun dari manusia. Jadi makna shaum di dalam ayat ini adalah menahan diri atau al-imsak.
Sementara puasa secara istilah disebutkan oleh para ulama ada beberapa versi definisi, diantaranya yang disebutkan oleh salah seorang ulama dari mazhab Syafi'i, Al-Imam Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, dalam kitab beliau Al-Yaqutun Nafis. Puasa itu adalah al-imsak min jami'il mufattirat, yang menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, ya, biniyatin makhsusah, dengan niat tertentu, dengan niat secara khusus. Jadi puasa itu secara definisi syariat adalah menahan dari melakukan yang membatalkannya, membatalkan puasa dari waktunya, yaitu dari awal terbit fajar, mulainya waktu subuh sampai dengan terbenamnya matahari, yaitu masuknya waktu maghrib. Nah, kalau kita perhatikan secara seksama dari definisi ini, puasa ini merupakan ibadah yang tidak memiliki perbuatan atau ucapan secara khusus, berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau di dalam sholat misalnya ada bacaan-bacaan tertentunya, baca Fatihah, baca zikir-zikir dalam ruku, dalam sujud dan lain sebagainya, ada gerakan-gerakan juga, ya. Di dalam zakat juga ada gerakan-gerakannya. Dalam haji tidak kita perlu ragukan, ya, banyak sekali gerakannya di sana. Tetapi dalam puasa ini adalah satu-satunya ibadah yang sangat unik, yaitu tidak memiliki perbuatan sama sekali. Karena tugas seseorang yang berpuasa itu hakikatnya hanya menahan diri, tidak melakukan sebuah perbuatan atau tidak mengucapkan sebuah perkataan. Begitu. Jadi tugasnya hanya menahan diri, tidak ada pekerjaan lain. Nah, justru disinilah letak falsafah atau makna hikmah yang terkandung dalam puasa, yaitu bahwa seorang yang berpuasa itu dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bagaimana mengendalikan dirinya supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat, ya. Karena kemaksiatan yang terjadi atau seorang yang berlebihan dalam mengambil syahwatnya itu biasanya karena tidak mampu menahan diri, tidak bisa menahan gejolak hatinya untuk melakukan kemaksiatan atau syahwat tersebut. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, puasa juga memiliki syarat, rukun, ya, ada juga sunnah, ada makruhnya, juga ada pembatal-pembatalnya. Ya, mudah-mudahan beberapa materi ini bisa kita bahas dalam waktu yang sangat singkat ini. Ya, mungkin saya tidak bisa menyampaikan secara mendalam. Nanti mudah-mudahan akan kita dalami materi ini dalam sesi tanya jawab. Puasa memiliki syarat sebagaimana ibadah yang lain, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Ya. Apa bedanya syarat wajib dengan syarat sah? Syarat wajib ini adalah perkara-perkara yang jika terpenuhi pada pelaku ibadah. Jadi syarat sah itu adalah syarat untuk pelaku ibadah. Kalau mohon maaf, syarat wajib adalah perkara untuk pelaku ibadah. Adapun syarat sah itu adalah syarat-syarat untuk ibadah yang kita lakukan. Jadi syarat wajib adalah perkara-perkara yang apabila terpenuhi pada pelaku ibadah, pelaku puasa, maka orang itu telah wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kalau syarat sah adalah perkara-perkara yang apabila terpenuhi pada sebuah ibadah, maka ibadah itu dinyatakan sebagai ibadah yang sah. Nah, inilah akan kita bahas pertama. Yang pertama adalah syarat wajib. Seorang dikatakan wajib berpuasa Ramadan apabila dia memenuhi 5 syarat. Yang pertama adalah Islam, yang kedua mukallaf, yaitu seseorang yang balik dan berakal, yang ketiga memiliki kemampuan, yang keempat memiliki kesehatan, yang kelima statusnya adalah mukim, tidak sedang dalam musafir. Yang pertama, Islam. Seseorang yang diperintahkan berpuasa itu hanyalah orang Islam saja. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah berpuasa Ramadan, maka yang dipanggil itu hanya orang Islamnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ayat yang sangat masyhur, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, yang dipanggil orang yang beriman, orang-orang Islam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka oleh karena itu non-muslim tidak diwajibkan berpuasa, tetapi ini dalam pembahasan lain ya, di dalam ilmu akidah, seorang non-muslim itu meskipun tidak diwajibkan di dunia untuk melakukan sebuah ibadah, tetapi nanti di akhirat dia akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak melakukan ibadah-ibadah tersebut. Kemudian syarat yang kedua adalah seorang wajib berpuasa apabila telah balik dan berakal. Seorang anak yang belum balik dan orang gila misalnya yang tidak berakal maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi bagi orang tua yang memiliki anak yang belum balik, maka ada kewajiban lain atasnya, yaitu mengajari anak itu untuk berpuasa. Khususnya apabila anaknya telah mencapai usia 7 tahun. Sebelum 7 tahun, anak itu kita ajari mengenai apa itu puasa, kenapa kita berpuasa, ya hal-hal yang berkaitan dengan teori puasa. Ketika sudah usia 7 tahun, maka anak kita ajari praktek puasa. Ya, hal ini seperti di dalam di dalam sholat juga, ya. Sebelum usia 7, anak diajari tentang apa itu sholat, ya, bagaimana bacaan sholat, gerakan sholat dan lain sebagainya. Ketika usia 7, waktunya untuk mempraktekkan semua itu. Begitu juga di dalam puasa. Kita yang punya anak masih kecil, kita latih berpuasa, misalnya puasa setengah hari atau puasa beberapa hari dulu, nanti tahun depan kita lengkapi sedikit demi sedikit. Ketika anak itu sudah usia 10 tahun, maka orang tua diberikan izin oleh syariat untuk lebih tegas dalam mengajari anaknya apabila anak itu masih belum mau melaksanakan puasa. Ya, dalam hadis yang berkaitan dengan sholat boleh dipukul, yaitu dengan pukulan yang mendidih. Kemudian syarat yang ketiga bagi orang yang wajib berpuasa adalah memiliki kemampuan al-itaqah. Kemampuan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama kemampuan secara fisik dan yang kedua kemampuan secara hukum syar'i. Secara fisik artinya seorang itu memiliki tubuh yang kuat untuk berpuasa. Seorang yang tidak memiliki kemampuan fisik, artinya tubuhnya tidak bisa diajak untuk berpuasa, maka orang itu tidak memiliki kewajiban untuk berpuasa. Misalnya orang-orang yang lanjut usia, ya, usia 70, 80 atau kurang atau lebih, kalau dia tidak bisa berpuasa, maka memang dia tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi diwajibkan untuk mengganti kewajiban puasanya itu dengan membayar fidyah. Ya, fidyahnya adalah 1 hari 1 mud. Mud itu kira-kira ukuran atau takaran makanan bahan pokok, ya, bahan pokok mentah yang kira-kira sebanyak 2 telapak tangan begini. Ya. Nah ini 2 mud, mohon maaf 1 mud ya, 2 telapak tangan. Kalau dalam bentuk gram, para ulama berbeda pendapat. Ya, banyak sekali pendapat ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan misalnya yang difatwakan di Mesir yaitu 510 gram. Kemudian ada yang mengatakan 600 gram, ada yang mengatakan 625 dan lain sebagainya. Yang paling tinggi ulama berpendapat adalah 750 gram. Bagi kita sebagai orang awam dipersilakan untuk memilih mana pendapat yang paling kita yakini, ya. Saya secara pribadi saya mengikuti yang difatwakan di Mesir yaitu 510 gram. Jadi misalnya ada orang tua, ya, kita punya orang tua tidak bisa berpuasa selama 30 hari misalnya. Maka cara menghitungnya rumusnya adalah 30 hari dikali 1 mud sama dengan 30 mud dikali, misalnya kita ambil dulu pendapat yang paling kecil tadi saya sebutkan 510, maka 30 hari 30 mud dikali 510 gram kira-kira nilainya adalah 18 gram. Kalau kita ngambil yang paling tinggi misalnya 750 gram, maka 30 mud dikali 750 gram ya kira-kira hasilnya sekitar 25 kilo kira-kira. Nah, bagi seorang yang punya kemampuan yang lebih, ya punya rezeki yang lebih banyak, apabila dia ingin menambah, maka lebih bagus ya. Tambahannya dia niatkan sebagai sedekah. Misalnya dia lengkapi menjadi 1 kilo, maka 30 mud dikali 1 kilo 30 mud ya.
Nah, tinggal kita belikan sesuai dengan beras yang biasa kita makan. Tidak boleh kita memberikan beras atau makanan pokok yang nilainya atau kualitasnya lebih rendah dari yang biasa kita makan. Kalau yang lebih tinggi silakan. Ya. Kemudian tadi saya katakan kemampuan. Ada dua macam, kemampuan fisik dan kemampuan secara syariat. Kemampuan secara hukum syariat maksudnya adalah orang tersebut dalam keadaan tidak haid dan nifas. Seorang yang haid dan nifas dinyatakan tidak mampu, ya, tidak mampu di dalam berpuasa, sehingga dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Berikutnya, syarat yang keempat dari syarat wajib puasa adalah memiliki kesehatan. Artinya orang itu sehat, tidak sakit. Seorang yang sakit diperkenankan oleh syariat untuk tidak berpuasa. Tetapi orang sakit ini ada dua macam. Ada seorang yang sakitnya itu tidak bisa sembuh, ya, berdasarkan pernyataan dokter muslim terpercaya. Ini syaratnya, dokter muslim terpercaya memberikan informasi, misalnya, Pak, Bu, ini mohon maaf, penyakit ibu adalah penyakit yang kita di kedokteran itu tidak punya lagi jalan untuk menyembuhkannya. Jadi ibu akan seperti inilah sakitnya sampai ya mungkin Allah akan manggilnya kecuali ada hal yang luar biasa. Maka orang tersebut apabila sakitnya tidak bisa berpuasa dan keadaannya itu sampai meninggal dalam keadaan sakit tersebut, maka orang itu tentu dia tidak berpuasa tapi mengganti dengan fidyah seperti orang yang tua tadi, yang lanjut usia tadi. Jadi dia tidak tinggal dihitung berapa yang tidak puasa, kemudian dia membayar fidyah. Untuk orang yang sakit tetapi masih bisa sembuh, meskipun sembuhnya itu dalam jangka waktu yang lama, misalnya 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan lebih atau kurang dari itu, maka orang yang sakit itu tidak wajib puasa, karena memang tidak bisa berpuasa dalam keadaan sakit, tapi dia wajib untuk mengganti puasanya pada hari yang lain. Orang ini tidak boleh menggantinya dengan fidyah. Mengapa tidak boleh mengganti dengan fidyah? Karena fidyah itu khusus untuk seseorang yang tidak bisa puasa selama-lamanya. Ya, seperti orang yang sakit yang sampai meninggal itu. Jadi untuk orang yang masih ada kesempatan sembuh, ya berdasarkan informasi dari dokter muslim terpercaya tadi, ya maka dia menunggu ketika dia sudah sembuh, baru dia mengqadha semua puasa-puasa yang pernah dia tinggalkan selama dia sakit. Ya. Kemudian di sini perlu saya sampaikan juga sebagai penegasan yang tentu kita sudah mafhum bersama bahwa sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang apabila orang itu berpuasa bisa membahayakan diri. Ya. Tapi kalau penyakitnya itu tidak membahayakan diri atau penyakitnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan puasa, misalnya ada orang sakit kakinya keseleo misalnya, ya. Lalu dia mengatakan nggak mau puasa, itu nggak boleh tentu ya. Sakit gigi, nggak puasa, tentu tidak boleh dan lain sebagainya. Jadi hanya khusus sakit-sakit yang bisa membahayakan diri apabila orang itu berpuasa. Yang terakhir, syarat kelima dari syarat wajib puasa adalah dalam keadaan atau status orang itu adalah mukim, bukan musafir. Seorang yang musafir diberikan kelonggaran di dalam syariat untuk tidak berpuasa dalam masa dia musafirnya itu. Ya. Nah, tetapi di sini perlu kita sampaikan bahwa seorang ketika ingin mengambil rukhsah atau keringanan tidak puasa karena musafir, maka orang tersebut ketika telah dimulai atau ditetapkan kewajiban puasa, yaitu ketika masuk waktu subuh, ya. Jadi waktu subuh itu adalah batas penetapan kewajiban puasa setiap harinya. Kalau belum masuk subuh, belum wajib puasa kita. Misalnya ada orang bangun sahur jam 3. Orang bangun sahur jam 3 itu belum wajib puasa sebenarnya. Kalau sudah masuk subuh baru wajib. Ya seperti misalnya kita sekarang. Sekarang ini katakanlah jam 9, ya. Nanti jam 12 kita sholat duhur gitu. Nah, untuk kita yang jam 9 sekarang itu belum ada kewajiban sholat duhur nanti. Ya, sholat duhur itu baru wajib bagi kita kalau sudah masuk waktunya, kita dalam keadaan memenuhi syarat-syarat sholat, ya, maka kita baru wajib. Nah, kembali lagi kepada musafir tadi. Seorang musafir yang ingin mengambil rukhsah atau keringanan tidak puasa, maka ketika masuk waktu subuh statusnya harus musafir dulu. Ya, kalau misalnya ya saya sekarang orang Lampung misalnya, posisi di Lampung, saya sekarang mau ke Medan misalnya, ya, atau mau ke Surabaya mau nyetir sendiri.
Saya perkirakan saya nggak akan mampu nyetir bawa mobil sendiri dalam keadaan puasa. Nah, maka saya ingat ada keringanan untuk musafir. Maka kalau saya ingin hari itu tidak puasa dengan mengambil keringanan, maka ketika waktu subuh, status saya itu harus musafir dulu. Maka sebelum subuh saya harus meninggalkan rumah. Ya, misalnya waktu subuh sekarang kalau di Lampung jam 5 kurang 10 misalnya. Maka saya paling minimal setengah 5 saya harus meninggalkan rumah sampai keluar batas wilayah saya, misalnya sampai masuk tol gitu ke arah Jakarta misalnya. Nah, ketika sudah masuk subuh, posisi saya sudah di tol, sudah di luar di luar batas wilayah saya. Nah, ketika itulah saya boleh untuk tidak berpuasa dengan alasan saya musafir. Tapi kalau misalnya saya berangkatnya jam 8 pagi, ya, lalu baru saya pergi, maka saya tidak boleh tidak berpuasa ketika pergi jam 8 itu. Karena apa? Karena dari jam 5 sampai jam 8 status saya masih mukim. Saya masih di rumah. Maka saya tetap harus puasa. Ya, saya tetap harus puasa. Nah, ketika saya jam 8 berangkat, ya, jam setengah 9 saya sudah statusnya musafir, saya tidak boleh membatalkan puasa yang sudah saya mulai itu. Ya, saya boleh membatalkan puasa atau siapapun boleh membatalkan puasa yang sudah dimulai kalau dia mendapatkan kedaruratan. Misalnya udah nggak kuat, dia harus nyetir dulu. Nyetir sampai lama jam 12, jam 2 udah nggak kuat, kalau dia tetap puasa misalnya dia bakal membahayakan diri dan orang di mobil, baru ketika itu dia baru boleh tidak berpuasa, tidak boleh membatalkan puasanya. Tapi kalau dari awal dia mau tidak puasa, harus dia keluar dari rumah sebelum waktu subuh. Nah, itulah 5 syarat bagi orang yang wajib berpuasa. Yang saya ulangi lagi, seorang apabila memenuhi 5 syarat ini wajib berpuasa, yaitu muslim. Yang kedua mukallaf, yaitu balik dan berakal. Yang ketiga memiliki kemampuan fisik maupun syar'i. Yang keempat memiliki kesehatan. Yang kelima statusnya adalah mukim. Berikutnya rahimakumullah, syarat sah puasa. Seperti saya sampaikan tadi, syarat sah ini adalah syarat yang diarahkan kepada ibadah, bukan kepada pelaku. Jadi apabila syarat ini terpenuhi pada ibadah puasa kita, maka dikatakan puasa kita itu sah. Kalau tidak terpenuhi, maka puasa kita tidak sah. Apa saja syarat sah puasa? Syarat sah puasa itu ada 4. Yang pertama adalah Islam, yang kedua berakal, yang ketiga tidak haid dan nifas, yang keempat hari di mana kita berpuasa adalah hari yang memang diizinkan untuk berpuasa di dalamnya. Dalam hari ini adalah hari-hari dalam bulan Ramadan. Jadi syarat pertama, seorang dikatakan puasanya sah apabila orang itu adalah muslim. Kalau ada non-muslim puasa, maka puasanya tidak sah. Ya, kita ada orang non-muslim puasa? Ada. Ya, kita misalnya coba misalnya kisah-kisah para mu'alaf, ya, banyak di antara mu'alaf itu sebelum masuk Islam dia sudah kenal Islam, ada yang coba-coba untuk puasa Ramadan, ya, ada yang coba-coba sholat Jumat, ada yang ikut sholat jamaah dan sebagainya. Dia baru sekedar coba-coba, dia belum ikrar sebagai muslim. Maka semua ibadah yang dilakukan oleh non-muslim itu meskipun syarat rukunnya terpenuhi, maka sholatnya tidak sah karena tidak dilakukan oleh seorang muslim. Yang kedua, syarat sah puasa Ramadan adalah dilakukan oleh seseorang yang berakal. Orang yang tidak berakal maka tidak sah puasanya. Ya, kalau tadi dalam syarat wajib adalah balik dan berakal. Ya, kalau dalam syarat sah cukup berakal saja. Kalau balik bukan syarat sah. Maka kalau ada anak kecil yang puasa meskipun dia belum wajib, maka puasanya tetap sah. Yaitu karena dalam dalam syarat sah tidak disyaratkan balik. Yang disyaratkan adalah berakal. Ya. Kalau ada orang gila, ya misalnya kemudian dia puasa, maka puasanya tidak sah. Yang ketiga, orang tersebut tidak dalam keadaan haid dan nifas, ya dalam hal ini kaum perempuan. Kalau dalam keadaan haid dan nifas, seorang perempuan hukumnya haram untuk berpuasa. Ya, jadi kalau dia tetap ngotot puasa, maka puasanya menjadi tidak sah. Kemudian yang terakhir, hari di mana dia puasa itu adalah hari yang memang diizinkan untuk berpuasanya sudah masuk bulan Ramadan. Kalau belum masuk bulan Ramadan, maka tidak sah, ya, atau tidak boleh pelaksanaan puasanya tersebut atau tidak sah puasanya. Nah, itulah pembahasan tentang syarat wajib dan syarat sah, ya, dalam puasa Ramadan. Berikutnya yang akan saya sampaikan adalah tentang rukun, ya. Rukun ini pembahasan cukup penting.
Jadi dalam setiap ibadah juga seperti yang kita ketahui ada yang istilahnya syarat dan ada istilahnya rukun. Apa itu rukun, apa itu syarat, dan apa perbedaannya? Rukun dan syarat secara mudah ya dalam untuk pemahaman kita sebagai orang awam ya. Rukun dan syarat ini sama-sama perkara yang wajib dipenuhi dalam ibadah ya. Tetapi bedanya kalau rukun merupakan bagian internal dari ibadah, sementara syarat merupakan bagian eksternal dari ibadah. Gitu. Jadi kalau misalnya dalam sholat ya, sholat itu ada syarat, ada rukun. Misalnya syarat sholat adalah bersuci. Kalau seorang tidak memiliki kesucian, maka sholatnya tidak sah. Nah, sementara bersuci itu sendiri dalam hal ini misalnya adalah wudhu. Wudhu itu bukan bagian internal dari sholat, tapi bagian eksternal. Karena wudhu merupakan ibadah yang berdiri sendiri. Kalau rukun adalah juga merupakan kalau tidak dikerjakan maka ibadah itu tidak sah, tetapi merupakan bagian internal daripada sholat. Misalnya adalah ruku dan sujud, itu adalah rukun dari sholat, merupakan bagian internal dari sholat. Nah sekarang di dalam puasa, apa saja yang menjadi rukun di dalam puasa? Rukun di dalam puasa ada dua perkara. Yang pertama niat, yang kedua meninggalkan perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Yang pertama niat. Dalam setiap ibadah niat merupakan rukun ya. Jadi tidak sah sebuah ibadah tanpa niat. Kalau ada orang sholat misalnya sholat subuh secara khusyuk ya, semua bacaannya baik, gerakannya baik ya. Ternyata setelah sholat dia teringat belum berniat, maka sholatnya tidak sah dan harus diulang. Begitu juga seorang yang berpuasa. Jika ada orang secara sengaja maupun tidak sengaja, dia tidak berniat ya pada hari dia puasa itu, maka puasanya tidak sah meskipun dia tidak melakukan pembatal-pembatal puasa. Ya, dia tidak makan, tidak minum, dia sudah bagus mengerjakannya, ternyata malamnya dia belum niat, maka puasanya tersebut tidak sah dan harus diganti di hari yang lain. Nah, untuk puasa Ramadan, begitu juga puasa wajib yang lain, ada 3 hal yang harus dipenuhi dalam syarat. Ini penting sekali untuk kita perhatikan, karena masih saja ada sebagian masyarakat yang melakukan kesalahan sepele, dan itu menyebabkan hal yang besar, yaitu tidak sahnya daripada puasa tersebut. Syarat dalam niat puasa Ramadan yang pertama adalah puasa itu atau mohon maaf niat itu harus dinyatakan pada malam hari. Ya, jadi untuk puasa wajib niatnya harus malam. Malam itu dimulai sejak masuk waktu maghrib sampai dengan menjelang subuh. Itulah disebut dengan malam. Kalau sudah masuk subuh maka dikatakan siang. Meskipun subuh itu masih gelap ya, tetapi secara syariat dia dinyatakan atau disebut dengan siang. Maka sholat subuh itu termasuk sholat siang. Sholat maghrib meskipun mungkin masih kelihatan masih agak terang, dikatakan sebagai sholat malam. Nah niat di dalam puasa Ramadan harus malam hari, antara maghrib sampai menjelang subuh. Nah, jika dilakukan pada waktu tersebut maka niatnya sah. Tapi kalau baru dinyatakan setelah subuh atau sebelum zuhur dan lain sebagainya, maka niatnya menjadi tidak sah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Malam yubayyitis shiyama qabla al-fajri fala shiyamalah." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Puasanya tidak sah. Kemudian syarat yang kedua untuk niat puasa Ramadan adalah niat itu harus dinyatakan setiap hari. Jadi niat di dalam puasa Ramadan tidak cukup dalam 1 bulan penuh dengan satu niat. Ya, tidak cukup dengan 1 bulan penuh dengan satu niat. Maka setiap hari dia harus berniat. Mengapa demikian? Karena puasa Ramadan meskipun satu rangkaian yang bersambung jadi satu, tetapi setiap rangkaian hari pertama, hari kedua, ketiga dan seterusnya merupakan ibadah yang berdiri sendiri. Ya, merupakan ibadah yang berdiri sendiri. Puasa hari pertama tidak ada kaitannya dengan puasa kedua. Puasa kedua tidak ada kaitannya dengan ketiga dan seterusnya. Ya, kita contohkan misalnya kita sholat tarawih. Misalnya kita sholat tarawih 20 rakaat ya, dengan salam setiap 2 kali rakaat. Maka setiap 2 rakaat kita salam, setelahnya kita sholat, kita niat lagi. Tidak cukup ya, dan tidak ada orang sama sekali yang misalnya berniat tarawih 20 rakaat, niatnya di awal tarawih itu. Dia saya niat tarawih 20 rakaat lillahi ta'ala, bisa nggak ada begitu.
Jadi setiap 2 rakaat niat, dan seterusnya. Begitu juga dalam puasa Ramadan, maka setiap hari harus dia berniat karena masing-masing hari dalam puasa Ramadan adalah hari yang berdiri sendiri. Maka oleh karena itulah setiap seorang muslim berpuasa Ramadan harus berniat setiap malam. Ya, setiap hari ini maksudnya adalah setiap malam agar puasanya menjadi sah. Kemudian yang ketiga, syarat dari niat dalam puasa Ramadan adalah harus dinyatakan dalam hati. Ini bagian yang sama juga dalam ibadah-ibadah yang lain. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan niat yang merupakan bagian dari ibadah itu adalah dinyatakan dalam hati, ya, karena niat adalah perbuatan hati, ya, bukan perbuatan mulut. Mulut yang kita pakai untuk mengungkapkan niat itu sekedar membantu menghadirkan niat dalam hati kita masing-masing. Maka kadang-kadang terjadi kesalahan seperti ini, ya, di Indonesia juga di berbagai tempat yang lain, ya, setelah tarawih biasanya kita dituntun bareng-bareng untuk berniat puasa Ramadan. Ya, bareng-bareng kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim nawaitu shaumul ghadin an adai dan seterusnya. Kadang-kadang ada seorang yang kalau sudah capek, sudah ngantuk, pikirannya itu sudah nggak di masjid lagi. Ya, pikirannya sudah di rumah, pikirannya sudah mau tidur, mau makan lagi, macam-macam lah yang dia pikir. Sehingga yang ketika terucap ketika dibimbing untuk niat itu hanya mulutnya saja, hatinya sudah nggak nyambung lagi. Maka para ulama sepakat niat yang sekedar di mulut tanpa dinyatakan dalam hati juga, maka niatnya tidak sah. Ya, niatnya tidak sah karena niat sekali lagi merupakan perbuatan hati. Oleh karena itu ketika kita niat, rahmatullah, perlu kita hati-hati, yaitu bahwa ketika kita berniat, hatinya harus menjadi pokok titik niat kita dengan menyatakan, ya Allah, besok saya berniat puasa Ramadan, ya. Nah, kita niatkan seperti itu sudah cukup. Kalau kita mau berniat secara lengkap seperti yang kita sebutkan nawaitu shaumul ghadin dan seterusnya, maka itu tentu menjadi lebih baik. Nah, inilah 3 syarat dari niat dalam puasa Ramadan dan juga puasa-puasa wajib yang lain. Saya ulangi. Yang pertama, niat dalam puasa Ramadan itu harus pada malam hari, tidak boleh di siang hari. Yang kedua, niat dalam puasa Ramadan itu harus setiap hari, tidak cukup niat 1 bulan saja. Yang ketiga, niat dalam puasa Ramadan itu dinyatakan dalam hati, tidak boleh sekedar di mulut, ya, tanpa ada niat di dalam hati. Apabila 3 syarat ini dipenuhi, maka syarat puasa atau rukun puasanya telah sempurna, yaitu rukun dalam berniat berpuasa Ramadan. Berikutnya, rukun yang kedua adalah meninggalkan perbuatan yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, yaitu waktu berpuasa. Jadi dari terbit fajar, masuknya subuh sampai maghrib, kita harus menjauhi semua yang membatalkan puasa. Dan di sini perlu saya sampaikan terlebih dahulu berkaitan waktu puasa. Sebenarnya hal ini hal yang sepele, tetapi masih saja terjadi di masyarakat kita kesalahpahaman. Di antaranya ada satu, beberapa tahun yang lalu saya membaca ada sebuah tulisan, ya, dengan mengutip sebuah hadis yang intinya, ya, bahwa seseorang kalau sedang sahur, sedang makan, sedang minum misalnya, tiba-tiba dengar azan subuh, ya, sudah masuk subuh lah, ya, maka dia diperkenankan untuk menghabiskan minumnya dulu atau menghabiskan makanannya dulu, baru dia melanjutkan puasanya. Pendapat yang seperti ini adalah 100% tidak benar. Ya, tidak ada ulama yang menyatakan seperti itu. Betul bahwa dalam tulisan itu bahkan disebutkan adanya ada kutipan hadis. Hadis yang sahih sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumun nida", jika kalian mendengar panggilan. Kalimat ini panggilan, ya, maksudnya adalah azan atau bisa maksud yang lain. "Idza sami'tumun nida wa kana fi yadi ahadikum inaan", di tangan kalian itu masih ada wadah air. Fala yad'ahu hatta yaqdi hajatah. Dia tidak perlu meletakkan sampai menghabiskan hajatnya. Maksudnya menyelesaikan minumnya itu. Hadis ini sahih, tetapi pemahamannya bukan ketika dengar azan lalu kita tetap makan terus, bukan. Ya, para ulama sepakat kalau sudah masuk waktu subuh, maka apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, sedikit ataupun banyak, maka membatalkan puasa.
Hal itu sudah tegas di dalam Al-Qur'an. Ya, dalam surat Al-Baqarah, ya Allah berfirman, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kalian silakan makan dan minum sampai tampak garis putih dari garis hitam, yaitu fajar. Jadi kalau sudah fajar udah nggak boleh makan dan minum lagi. Ini seluruh ulama sepakat. Nah, maka dalam mengartikan hadis tadi bukan diartikan azan subuh, tetapi diartikan azan sebelum subuh. Azan sebelum subuh itu maksudnya bagaimana? Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, azan subuh itu dikumandangkan sebanyak 2 kali. Seperti yang bisa kita lihat saat ini di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, begitu juga di sebagian pesantren, ya, masih menggunakan azan 2 kali untuk waktu subuh. Nah, yang dimaksud dengan jika kalian mendengar suara panggilan maka terus makan, itu adalah azan pertama, yaitu azan ketika telah masuk waktu untuk sahur itu, bukan telah masuk waktu fajar. Nah, ini harus kita pahami supaya jangan salah salah dalam melaksanakannya, karena akibatnya sangat fatal, yaitu ibadah puasa kita menjadi tidak sah. Begitu juga ketika masuk waktu maghrib, maka kita harus hati-hati. Kita pastikan dulu sudah masuk waktu maghrib, baru setelah itu kita berbuka. Nah, di sini ada hal yang penting bagi kita yang menjadi misalnya pengurus masjid, untuk mengecek kembali jam-jam yang ada di masjid kita, khususnya jam-jam digital. Jam-jam digital itu ada di sebagian tempat, waktunya tidak tepat, ya, waktunya tidak pas, ya. Bukan waktu maghribnya yang tidak pas, tapi memang penyetelan waktunya ada yang kecepatan 1 menit atau 2 menit, ya. Itu sendiri pernah saya rasakan sendiri, ada sebagian masjid yang kecepatan sampai 2 menit. Ini akan sangat berbahaya. Jadi kalau apabila pengurus masjid itu tidak paham mengenai hukum-hukum puasa seperti ini, ketika mendengar jam digitalnya berbunyi, dia langsung azan sementara belum masuk waktu puasa. Akibatnya kita bisa tahu sendiri, banyak orang akan batal gara-gara muazin tersebut, dan dia yang akan menanggung dosanya. Nah, rahimakumullah, apa saja yang membatalkan puasa? Barusan saya sebutkan menahan diri dari yang membatalkan puasa. Pembatal puasa ini secara umum dibagi menjadi 2. Yang pertama pembatal pahala, yang kedua pembatal ibadah. Yang dimaksud dengan pembatal pahala adalah seseorang yang melakukan perbuatan dalam puasanya itu sehingga pahala puasanya menjadi dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik semua atau sebagian saja. Ibadah puasanya tetap sah, tetapi pahalanya tidak dia dapatkan. Ya, kalau dalam bahasa mudahnya seperti orang yang bekerja tapi nggak digaji. Nah, kira-kira begitulah. Nah, seseorang yang membatalkan pahala puasanya yaitu seseorang yang melakukan kemaksiatan selama dia berpuasa. Kemaksiatan apapun jenisnya akan mengurangi bobot pahala yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ya, jadi kemaksiatan sebanding dengan pahala yang dia lakukan. Kalau maksiat kecil, maka berkurang pahalanya sedikit. Kalau kemaksiatannya besar, maka berkurang pahala puasanya juga besar. Ya. Apalagi orang melakukan kemaksiatan besar yang banyak, maka kemungkinan besar orang itu tidak mendapatkan pahala puasa meskipun dia berpuasa. Memang kewajiban puasanya sudah gugur, orang itu tidak berdosa, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sekarang ini masih saja ada saudara-saudara kita yang berpuasa Ramadan tetapi tidak melaksanakan sholat wajib. Ini adalah sebuah hal yang sangat ironi. Ya, bagaimana mungkin seorang berpuasa tapi tidak sholat, ya, sementara sholat itu justru lebih wajib, ya, rukun yang paling pokok di dalam rukun Islam. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang luar biasa, yang maknanya yang kita bisa lihat banyak di antara hal itu terbukti sekarang ini. Beliau mengatakan rubbal shaimin laisa lahul jazaa'u min shiyamihi ilal ju' wal atas. Banyak, kata Nabi, orang yang berpuasa tidak mendapatkan balasan puasanya kecuali hanya lapar dan haus belaka saja. Itu akibat karena orang tersebut tidak tetap melaksanakan kemaksiatan. Jadi ketika kita puasa, kita harus berpuasa bukan hanya perut saja, tetapi juga berpuasa dari kemaksiatan. Kita jaga seluruh anggota tubuh kita dari semua kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pembatal ibadah. Maksudnya apa? Perbuatan yang kalau dilakukan maka ibadah puasa kita menjadi batal. Artinya apa kalau batal? Artinya orang itu puasanya tidak sah
dia harus ganti di hari yang lain. Dia juga harus tobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena melakukan perbuatan yang membatalkan puasa itu. Ya, jadi melakukan hal yang membatalkan puasa adalah maksiat. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus melakukan taubat untuk maksiatnya tersebut selain dia harus mengqadha di hari yang lainnya. Apa saja yang membatalkan puasa rahimakumullah? Yang membatalkan puasa ada 8. Saya akan sebutkan secara singkat terlebih dahulu, setelah itu akan saya jelaskan sesuai waktu yang tersedia. Yang pertama adalah murtad, ya. Yang kedua haid dan nifas, yang ketiga gila, yang keempat pingsan dan mabuk, yang kelima bercampur suami istri, yang keenam masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh melalui lubang terbuka atau dalam bahasa kita orang awam dengan makan dan minum. Kemudian yang ketujuh adalah mengeluarkan sperma secara sengaja. Yang kedelapan muntah secara sengaja. Itulah 8 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama murtad. Mungkin tidak terbayang bagi kita ada orang puasa kemudian murtad, misalnya melakukan ritual khusus ya di katakanlah misal ya dibaptis di gereja atau ada ritual apa di dalam agama lain, itu mungkin sangat jauh ya kalau dia murtad dalam keadaan puasa. Tetapi yang terjadi adalah yang sekarang ini bukan sedikit tapi banyak terjadi, ada seorang yang tidak menyadari melakukan perbuatan yang murtad tapi dia nggak sadar kalau itu murtad. Bahkan orang itu tidak sadar kalau perbuatan itu dosa. Gitu. Jadi banyak orang awam yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan dari Islam, tapi dia nggak sadar kalau sudah keluar dari Islam. Ya, di antaranya apa? Di antaranya misalnya melecehkan Allah Subhanahu wa taala atau melecehkan simbol-simbol Islam yang lain, melecehkan Al-Qur'an, melecehkan Nabi, melecehkan malaikat, atau menyatakan ibadah-ibadah wajib tidak wajib, misalnya mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib dan lain sebagainya. Ya, atau mengatakan perbuatan zina itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, ya. Dan semua perbuatan yang disepakati hukumnya oleh para ulama, lalu dia berpendapat yang berbeda, maka itu telah menyebabkan orang itu telah murtad dari Islam, ya. Baik pernyataan itu dinyatakan melalui lisan atau dari perbuatan dia atau sekedar di dalam hati, sebuah keyakinan, ya, maka itu membatalkan keislamannya dan akibatnya puasanya pun menjadi batal. Meskipun setelah itu dia bertaubat, dia bersyahadat lagi, maka puasanya batal, harus diganti pada hari yang lain. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Itu ini khusus untuk perempuan, ya. Kaum perempuan apabila sedang berpuasa tiba-tiba terlihat ya atau dia mendapati dirinya datang haidnya, maka puasanya batal pada hari itu dan dia harus ganti di hari yang lain. Meskipun haidnya itu muncul beberapa saat menjelang maghrib, menjelang buka puasa, maka puasanya batal dan dia harus ganti. Tidak perlu khawatir berkaitan dengan pahala. Ya, pahala adalah akan Allah berikan sesuai dengan beban atau usaha yang kita lakukan ya kepada Allah. Maka orang yang haid tadi yang kemudian batal karena orang yang puasa tadi yang batal karena haidnya, maka dia akan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, gila. Ya, kalau ada seorang sedang puasa tiba-tiba gila, misalnya memang dia punya penyakit ya gila, kadang kambuh, kadang tidak gitu, tiba-tiba sedang puasa kambuh penyakit gilanya, maka batal puasanya. Ya, meskipun beberapa saat kemudian dia sadar kembali, sehat lagi, maka puasanya tetap batal. Yang ketiga yang membatalkan puasa adalah pingsan dan mabuk ya. Kalau ada seorang yang pingsan dan pingsannya itu meliputi semua waktu puasa. Misalnya ada orang malam hari sudah niat puasa. Sahur dia bangun sahur. Subhanallah sebelum subuh dia pingsan. Baru sadar lagi maghrib. Artinya sepanjangan hari dia tidak sadar. Maka puasa orang itu menjadi tidak sah dan dia harus ganti di hari yang lain. Ya, tapi kalau pingsannya hanya meliputi beberapa waktu, tidak semua waktu puasa. Misalnya dia pingsannya 5 jam, 6 jam, 7 jam dan lain sebagainya, tidak semuanya, maka puasanya itu tetap sah ya. Pingsannya itu tidak membatalkan puasanya. Yang penting setelah dia siuman ya jangan disodori teh hangat misalnya gitu ya. Kalau minum teh hangat ya batal tentu saja, tapi bukan karena pingsannya tentu seperti ini. Kemudian juga termabuk, mabuk membatalkan puasa. Jangan pula mabuk ini kita pahami bagaimana mungkin orang sedang puasa kok minum minuman.
sebenarnya orang yang dimaksud mabuk atau batal puasa karena mabuk itu gambarannya adalah misal ada seseorang ketika sahur dia minumnya itu minuman keras gitu ya. Mungkin orang ini terbiasa minuman keras ya ketika sebelum Ramadan, akhirnya dia akan nggak tahan, akhirnya malam hari misalnya tengah malam dia minum minuman, ya dia minuman mungkin kadar yang dia merasa tidak mabuk lah, kira-kira seperti itu. Subhanallah, misalnya dia minum 1 gelas, dia perkiraan tidak mabuk, ternyata pas habis subuh dia mabuk ya akibat 1 gelas yang dia minum itu, maka batal puasanya. Kemudian yang kelima yang batalkan puasa adalah bercampur suami istri. Pada siang hari Ramadan, maka membatalkan puasa. Nah, seseorang yang bercampur dengan istrinya, dengan suaminya, maka selain puasanya batal dan dia wajib untuk bertobat kepada Allah, orang itu juga wajib membayar kafarat. Kafarat ini artinya penebus dosa atau pembersih dosa bagi kemaksiatan-kemaksiatan tertentu. Kafarat bagi orang yang tidak berpuasa, ya bagi yang membatalkan puasa dengan bercampur adalah satu di antara 3 hal ya yang dipilih atau dilakukan secara prioritas. Yang pertama, dia wajib untuk memerdekakan budak atau hamba sahaya. Kalau tidak ada seperti di zaman sekarang, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari secara kontinu, tidak boleh terputus. Kalau terputus misalnya pada hari ke-59, dia ulang dari awal. Ya, maka ini harus sangat berhati-hati, jangan sampai kita membatalkan. Kalau dia tidak mampu berpuasa 2 bulan, maka dia boleh mengganti dengan membayar membayar fidyah 1 harinya 1 mud. Jadi kalau 60 hari dia bayarnya 60 mud dengan perhitungan yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Ya. Nah, di sini rahimakumullah, yang wajib untuk membayar kafarat itu hanya suaminya saja. Sementara istri tidak wajib membayar kafarat. Meskipun mohon maaf, kadang-kadang beberapa kasus yang mohon maaf ya, yang minta duluan, yang ngajak-ngajak, yang maksa-maksa itu istri. Maka tetap yang punya kewajiban membayar kafarat adalah suaminya saja. Istri dia batal puasa cukup mengqadha, ya tidak wajib membayar kafarat. Kemudian rahimakumullah, yang dimaksud dengan bercampur di sini, mohon maaf ini sedikit vulgar tapi perlu saya sampaikan supaya tidak salah paham. Yang dimaksud bercampur di sini adalah persenggamaan yang sempurna. Jadi benar-benar, mohon maaf, kalau dalam bahasa fikih masuknya zakar kepada vagina. Ya, batasnya adalah kepala zakar. Itu kalau sudah masuk maka membatalkan puasa dan wajib kafarat. Tetapi kalau masih di awal belum sampai terjadi persenggamaan, baru sekedar bercumbu dan lain sebagainya, maka tidak membatalkan puasa, tetapi tentu dosa. Ya, jangan sampai dalam puasa kita bercumbu seperti itu. Ya. Kemudian yang keenam yang membatalkan puasa dalam bahasa kita adalah makan dan minum. Dalam bahasa ulama seperti saya sampaikan tadi, masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh melalui lubang terbuka. Di sini ada 4 hal yang disebutkan para ulama yang menjadi syarat pembatal puasa. Yang pertama, masuknya. Yang kedua, sesuatu. Yang ketiga, ke dalam rongga tubuh. Yang keempat, melalui lubang terbuka. Kalau satu di antara 4 ini tidak terpenuhi, maka tidak batal. Akan saya jelaskan. Yang pertama, masuknya. Jadi sesuatu bisa membatalkan puasa kita kalau benda yang dimakan itu atau yang masuk itu benar-benar masuk ke dalam tubuh. Kalau dari mulut, batasnya tenggorokan. Ya, kalau hidung, batasnya sampai juga tenggorokan. Kalau telinga, di depan lubang telinga ini. Ya, nah itu. Kalau sampai masuk, baru batal. Kalau tidak masuk, misalnya baru di dalam rongga telinga, maka tidak batal. Contoh, misalnya ada orang iseng mengunyah kurma. Ya, sebelum maghrib dia mengunyah kurma gitu. Alasannya karena supaya nanti pas beduk langsung cepat dimakan. Ya. Dia kunyah, tidak ada yang tertelan, maka tidak batal. Selama tidak ada yang tertelan, maka tidak batal. Ya, begitu juga orang yang kumur-kumur ketika wudhu, itu semua tidak membatalkan wudhunya. Ya. Kemudian yang kedua, syarat kedua adalah sesuatu. Masuknya sesuatu. Sesuatu yang membatalkan puasa adalah sebuah benda yang memiliki fisik, memiliki wujud. Kalau tidak memiliki fisik, misalnya udara, ya oksigen yang biasa kita hirup ini tidak membatalkan puasa. Termasuk juga aroma. Aroma masakan, aroma dari obat-obat terapis, ya misalnya dari minyak kayu putih, ya dan lain sebagainya, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan. Kalau yang kita hirup itu hanya baunya saja, ya, hanya baunya saja.
Kemudian yang ketiga, jadi masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh. Rongga tubuh itu maksudnya adalah ruangan dalam tubuh kita. Ya, para ulama membagi dua, yaitu ruangan yang bisa dimasuki makanan dan obat, yaitu bagian perut ke bawah, ya. Kemudian rongga yang hanya bisa dimasuki obat, yaitu kepala, tempurung kepala, atau pembuluh darah dan lain sebagainya. Itu adalah bagian-bagian yang hanya bisa dimasuki obat. Ya. Nah, kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga-rongga tubuh itu, baik yang bisa dimasuki obat saja atau yang bisa dimasuki obat dan makanan, maka telah batal puasa orang tersebut. Yang keempat, syarat pembatalnya adalah, saya ulangi lagi, masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh melalui lubang terbuka. Yang dimaksud lubang terbuka itu adalah anggota tubuh kita yang terbuka secara lebar. Yaitu ada 5. 1 mulut, 2 hidung, 3 telinga, 4 dan 5 adalah kemaluan depan dan kemaluan belakang. Jadi kalau ada yang masuk lewat salah satu itu, maka batal puasanya. Misalnya, ya mulut makan, hidung menghirup air, telinga cotton bud, itu batal dalam mazhab Syafi'i. Ya, kemudian mohon maaf kemaluan, misalnya seorang pakai kateter, ya selang kateter, atau di belakang misalnya pakai orang sakit ambeien dikasih obat untuk mencegah ambeien, maka itu semua membatalkan puasa. Yang ketujuh membatalkan puasa adalah mengeluarkan sperma secara sengaja dengan melihat, dengan memegang, dengan alat dan lain sebagainya secara sengaja untuk mendapatkan syahwat, maka membatalkan puasa. Dan yang terakhir pembatal puasa yang ke-8 adalah muntah secara sengaja, yaitu seseorang yang mengeluarkan isi perutnya ya secara sengaja, misalnya dicolok ya, atau dia mencium sesuatu yang bisa dia mual, akhirnya dia menciumnya kemudian dia mual, kemudian muntah, maka membatalkan puasanya. Meskipun muntahnya itu sedikit dan tidak tertelan, ya. Kalau tertelan, ya jelas itu berarti sama saja dia makan. Tapi dia muntahnya sedikit, kemudian dia buang muntahnya, tapi dengan prosesnya itu dengan secara sengaja, maka batal. Tapi kalau tidak secara sengaja, misalnya mabuk kendaraan, ya, atau orang yang sedang hamil muda dan lain sebagainya, maka tidak membatalkan puasa. Demikianlah hadirin rahimakumullah, sudah kurang lebih 50 menit saya menyampaikan materi ini berkaitan dengan hal-hal yang pokok ya dalam puasa. Sebenarnya masih ada yang berkaitan dengan hal yang makruh dan hal-hal yang sunnah dalam puasa. Tidak bisa saya sampaikan karena waktu yang terbatas. Mungkin nanti akan kita dalami ketika dalam sesi tanya jawab. Saya kembalikan lagi kepada Akhinal Karim, Ustadz Mulyanto, kami persilakan. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Syukran jazilan ya Habib. Masya Allah, penjelasannya sangat detail dan jelas ya, Masya Allah. Semoga kita semua dapat memahami dan menambah bekal ketika kita masuk bulan suci Ramadan, dan sehingga juga mendapatkan pahala yang maksimal, aktivitas Ramadan yang maksimal, yang berbobot, dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah, boleh langsung atau di chat box, 1 atau 2 pertanyaan. Silakan. Ya, ditunggu. Kalau tidak ada, ini disebabkan karena memang penyampaiannya Masya Allah. Dari tadi saya juga menyampaikan, oh ini ada banyak sesuatu yang baru saya dapatkan juga ini. Habib, syukran jazilan Habib, Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tidak ada, karena memang waktu juga terbatas, kita cukupkan. Insya Allah untuk perkara hal-hal yang sunnah, hal-hal yang makruh dalam puasa, insya Allah nanti dilanjutkan dalam kesempatan selanjutnya. Insya Allah Habib, kita bertemu lagi pada waktu dan kesempatan yang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin Habib. Iya. Jika tidak ada, kita cukupkan. Kita tutup kajian duha pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi Habib, syukran jazilan. Terima kasih banyak Habib atas ilmunya. Dan jamaah semoga bisa mengaplikasikannya, mengimplementasikannya di Ramadan nanti. Amin. Dan ini semoga menjadi bekal kita di bulan Ramadan, dan semakin bertambah ilmu kita, semakin baik amal puasa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Habib, wabarakatuh. Masya Allah. Syukran jazilan Habib. Sama-sama, Ustaz. Baik, saya langsung permisi undur diri. Ya, Habib. Terima Ya. kasih banyak. Iya, baik. Syukran Habib, Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Wa astuni ya Habib. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.